Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره ورزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. Allahumma amin. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan peristiwa yang terjadi pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun. Yaitu peristiwa ikut andilnya beliau dalam proses pembangunan Ka'bah yang kedua yang dilakukan pada masa pemerintahan Quraisy di kota Mekah. Umur Rasulullah SAW waktu itu 35 tahun. Dan di situ kita ketahui bagaimana perannya Rasulullah SAW dalam mendamaikan kabilah-kabilah yang berebutan dalam mendapatkan kemuliaan pada saat meletakkan Hajar Aswad. Kemudian memasuki umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, maka hubbiba ilaihil khala'. Allah tanamkan perasaan suka di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyendiri al-khala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah tentang hadis turunnya wahyu. Awalu ma budi'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah. Jadi wahyu pertama sekali yang datang ke Rasulullah SAW itu dimulai dengan berbentuk mimpi. Thumma hubbiba ilaihil khala'. Setelah dimimpikan ke Rasulullah, setelah itu Rasulullah ada perasaan suka untuk menyendiri. فيتحنث في غار حراء في الليالي ذوات العدد. Kemudian Rasulullah yatahannuth di Gua Hira, yaitu beribadah di Gua Hira yang terletak di bagian utara kota Mekah beberapa hari. Disebutkan oleh Dr. Ramadan Buti dalam kitab yang ada di depan saya ini. Kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang lebih dari itu, kadang-kadang bahkan sampai 1 bulan. Kemudian pada saat beliau berangkat ke Gua Hira di malam hari itu, Rasulullah membawa bekal makanan. Nanti kalau sudah habis, Rasulullah balik lagi, ambil lagi. Setelah ada makanan, kembali lagi ke Gua Hira dan seterusnya sampai ja'ahu al-haq. Faja'ahu Jibril alaihissalam, sampai datang kebenaran, lalu datang malaikat Jibril alaihissalam. Faya'muruhu
bi iqra. Kemudian malaikat Jibril meminta kepada Rasulullah untuk membaca iqra. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca, ya, karena Rasulullah tidak bisa membaca. An-nabiyyu al-ummiyu, nabi yang ummi, tidak bisa membaca. Fa akhadhani wa dhammani thumma arsalani. Kemudian disebutkan dalam riwayat itu, malaikat mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian melepaskan kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu iqra. Kemudian yang kedua kali diperintahkan untuk membaca lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani lil marrah tsaniyah wa dhammani thumma arsalani. Dipeluk kemudian dilepaskan lagi. Thumma qala iqra, baca yang ketiga kali. Ma ana biqari. Rasulullah tetap menjawab tidak baca, tidak bisa membaca sampai yang ketiga kali. Thumma qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat yang pertama sekali Allah turunkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur beliau 40 tahun dalam hitungan penanggalan Arab, ya. Kalau hitungan penanggalan miladi Masehi mungkin sekitar 38 tahun atau 39 tahun. Karena penanggalan Arab itu setiap tahunnya lebih cepat, sekitar 11 hari. 11 hari. Jadi pada saat umur Rasulullah 40 tahun dengan penanggalan qamari, bulan, maka dengan penanggalan matahari Masehi itu sekitar 38 atau 39 tahun. Kemudian dalam surat Iqra ini, nama surat itu adalah surat Al-Alaq, surat penciptaan, ya. Al-Alaq itu salah satu bentuk proses kejadian manusia pada saat dia berada dalam perut ibunya, segumpal daging. Makanya dalam surat Al-Mu'minun Allah menceritakan bagaimana proses penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allah pertama sekali menciptakan manusia dari tanah, ya, tanah liat, min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan dia itu berupa sperma lah di dalam perut ibunya, rahim ibunya. Thumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Nah, kemudian dari itu kami jadikan segumpal darah, ya, alaqah, segumpal darah. Thumma khalaqna nutfatan wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhama fa kasawna al-'idhama lahma. Jadi sperma, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian daging dibungkus dengan tulang, jadilah manusia. Jadi surat ini disebutkan Al-Alaq, itu bagian dari proses manusia, dan ini disebutkan dalam ayat berikutnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya, Allah yang telah menciptakan manusia dari alaq ini. Ini ayat yang pertama sekali Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu memerintahkan beliau untuk membaca. Apanya yang dibaca?
Allah sendiri tidak sebutkan di situ. Padahal kata kerja membaca itu membutuhkan satu objek yang perlu dibaca. Apa yang dibaca? Maka di sini diberi peluang kepada kita untuk menebak. Apa kita baca? Ya? Jadi memberi makna luas. Boleh dibaca ini, baca ini, baca ini. Jadi sesuatu yang didiamkan oleh Allah, sesuatu yang didiamkan oleh Rasulullah, ini memberi kesempatan kepada kita untuk berjitihad. Seperti Rasulullah mengatakan kepada para sahabat pada saat selesai peperangan Khandaq, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Quraidah. Tidak ada satupun di antara kalian yang melakukan salat asar. Ini pada saat itu Rasulullah mengatakannya setelah salat zuhur. Tidak ada satupun yang melakukan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka para sahabat memahami, oh berarti Rasulullah giyujak bagah-bagah, ya. Botrok kedih Bani Quraidah wate asar. Sebagian para sahabat ternyata belum sampai ke Bani Quraidah waktu asar. Bahkan dalam perjalanan mereka sudah azan maghrib, ya. Mereka berpikir bunuh Rasulullah hanggebi sembahyang asar kecuali di Bani Quraidah. Kibannya kamu maghrib. Berarti tetap harus sembahyang, ya. Tetap saya tidak salat asar. Saya tunggu sampai saya ke Bani Quraidah baru saya salat asar. Maka sebagian mereka salat asarnya setelah salat isya. Sebagiannya memahami berat Rasulullah ketika pegalangian giu bagah-bagah. Nyoka azan asar ya ada sembahyang asar. Sebagian memahami walaupun sudah maghrib jangan salat asar. Maka kedua mereka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, nyo sebagian kami salat asarnya di jalan karena sudah azan asar. Mereka salat di jalan. Sebagian lagi mengatakan, ya Rasulullah, nyo kamu sembahyang asar setelah salat isya karena engkau melarang kami untuk salat asar kecuali di Bani Quraidah. Apa kata Rasulullah? Kedua-dua kalian betul, ya? Kedua-dua kalian betul. Jadi ketika Rasulullah atau Allah Azza wa Jalla tidak merincikan satu perkara itu memberi peluang kepada kita untuk memikirkan, ya, kira-kira bagaimana. Ternyata kedua-duanya kadang-kadang betul, bahkan ketiga-tiganya, keempat-empatnya. Dan inilah Iqra, ini baca. Apa yang kita baca? Disebutkan oleh sebagian mufassir, baca yang pertama sekali kita sebagai umat yang Allah turunkan kepada kita Alkitab, yaitu Al-Quran, kita membaca Alkitab, baca Al-Quran. Ini sangat asasi bagi kita. Kemudian karena kita orang Islam, bagi orang lain yang bukan Islam, membaca, mempelajari Islam untuk tiba di kebenaran. Kemudian juga kita bisa mengartikan membaca ini, membaca kondisi, kapan momen yang tepat. Seperti Rasulullah pada umur beliau 35 tahun, beliau mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, sekiranya kaummu bukan saja baru masuk Islam, la amartu bil ka'bati an yuhdam, saya akan memerintahkan para sahabat untuk merobohkan Ka'bah supaya beliau bangun kembali sebagaimana dibangunnya oleh Nabi Ibrahim. Tapi karena dia memperhatikan kondisi, membaca kondisi. Karena arti membaca itu sendiri bukan sekedar membaca. Arti membaca dalam bahasa Arab itu ada 3 arti. Bisa kita artikan membaca, ya. Bisa kita artikan mengumpulkan. Makanya dalam satu hadis Rasulullah diwahyukan ke beliau berupa hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu hadis maknanya dari Allah tapi lafadznya dari Rasulullah SAW. Beda hadis qudsi dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kalau kita baca satu huruf itu dapat pahala, tapi kalau hadis qudsi kita baca tidak dapat pahala. Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW dalam hadis qudsi bahwasanya innani abtalika, saya ingin mencobamu,
wa abtalin nasa bika, dan saya akan mencoba masyarakat orang lain denganmu. Waqad anzalna ilaika kitaban la yamsahuhu al-ma. Aku telah menurunkan kepadamu Muhammad sebuah kitab yang tidak bisa dihapus dengan air. Ya, kenapa? Karena kitab ini bukan sekedar dibaca tulisan. Fataqra'uhu na'iman au yaqdatan. Engkau bisa mengumpulkannya Al-Quran ini di dadamu dalam kondisi kamu tertidur atau dalam kondisi kamu terjaga. Jadi di sini diartikan fataqra'uhu yaqdatan wa na'iman. Ini engkau kumpulkan Al-Quran ini sebanyak 30 juz itu dalam kondisi kamu tertidur dan dalam kondisi kamu terjaga. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini diartikan mengumpulkan, ya. Kemudian ada juga arti qara'a itu mencari tahu kebenaran. Betul bukan lagi. Itu juga iqra. Berasal dari qara'a, seperti perkataan orang Arab, istaqra'a al-jamalu an-naqata. Jamal mencari tahu. Jamal itu onta, ya, dalam bahasa Indonesia onta jantan, jamal. Bukan jamal. Nyo jamal panjang yang artinya kecantikan, ya. Dia ustaznya Ustaz Jamal. Payah ada panjang dia baca. Ustaz cantik. Tapi yang Ustaz Jamal yang Ustaz untar. Beda bacut huruf mentang beda arti. Jamal itu cantik. Tapi Jamal, istaqra al-jamalu an-naqata. Unta jantan mencari tahu si unta betina, an-naqah. Naqah unta betina. Nyo ibil unta betina dan unta jantan. Jadi ada 3 itu bahasa Arab. Jamal, ibil betina dan jantan. Jamal itu jantan. Naqah itu betina. Istaqra'a al-jamalu an-naqa. Si unta jantan mencari tahu nya unta betina kahamil atau belum. Ya, istaqra'a pakai. Jadi qara'ashi. Jadi artinya mencari tahu. Makanya kita cocok ketika iqra ini cari tahu kiban kondisi, kiban yang perlu kita terapkan dalam masyarakat. Pajan momen yang tepat. Ya. Kadang-kadang tidak bisa, kita tunda. Ditunda enggak bisa lagi, ditunda lagi. Kadang-kadang kita sudah meninggal tetap enggak bisa. Ya enggak bisa seperti Rasulullah SAW tidak sampai beliau merubah Ka'bah sampai beliau wafat. Kenapa? Karena mempertimbangkan perasaan, mempertimbangkan kondisi dan sebagainya. Kemudian antara arti qara'a yaqra'u itu, iqra' itu artinya menyampaikan. Suatu hari malaikat Jibril datang ke Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Jibril, ya Rasulullah, salim ala Sayyidah Aisyah. Tolong sampaikan salam saya ke Sayyidah Aisyah." Apa kata Jibril? Kata Rasulullah, "Ya Aisyatu, inna Jibrila qara'a alaiki salam." Qara'a alaiki salam. Malaikat Jibril menyampaikan salam kepadamu dengan menggunakan kata-kata qara'a. Jadi qara'a bisa diartikan juga menyampaikan. Jadi kita pelajari, iqra, baca. Artinya kamu faham? Cikalan betul bukannya. Ya? Ini khususnya orang-orang yang bukan Islam. Pelajari Islam ni. Baca. Ahli baca, fikir-fikir betul bukan? Ya? Ketika sudah ada keyakinan betul Islam ini, maka sampaikan ke orang lain. Inilah pesan yang tersirat dalam surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang Allah telah menciptakan manusia dari alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Tuhanmu yang paling dermawan yang mengajarkan kamu dengan pulpen. Padahal Rasulullah tidak pernah pegang pulpen. Tapi ini ada isyarat-isyarat yang Allah tunjukkan kepada Rasulullah SAW bahawa umat Islam ini harus belajar, harus membaca, harus menulis. Makanya
surat yang kedua yang Allah turunkan surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, demi pulpen. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau bukanlah orang yang gila seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Kemudian kalla innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia ini akan berbuat zalim. Kapan dia berbuat zalim? Ar-ra'ahu istaghna. Pada saat dia sudah menduga dirinya saya sudah kaya, nyuka kaya ni. Nah, waktu kai pikir ro kaya nyuka tiga lu. Kalau manusia sudah berpikir nyuka tiga lu, nyanji cenderung menzalimi orang lain. Ya. Sebagaimana Qarun. Qarun dulu inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun pengikut Nabi Musa, sepupu Nabi Musa. Sepupu Nabi Musa. Ya, cukup ke sini. Ngejak Nabi Musa, ya Nabi Musa, nak doa ke long berkaya long, nak jet long bantu dakwah Harun. Nak jet long bantu dakwah Harun. Mengenal ni manusia. Waktu katin nyo kaya ku bantu, ya. Bangka kaya kalau yang cerdas. Kemudian Nabi Musa mendoakan sehingga beliau kaya raya, Qarun kaya raya. Ketika kaya pun terjadi, innama utituhu ala ilmin indi. Saya kaya karena kecerdasan saya. Jadi begitulah manusia. Kalla innal insana la yatgha. Sesungguhnya, taukid ya Allah, sesungguhnya. Innal insana la pasti akan berlaku zalim ketika dia sudah menganggap dirinya hebat. Makanya manusia ini tidak hebat, ya. Diciptakan dari tanah liat, diciptakan dari sperma, diciptakan dari segumpal daging, segumpal darah, dibungkus dengan tulang, baru jadi manusia. Enggak hebat sebenarnya. Makanya kaitan antara membaca, belajar dengan kezaliman itu adalah kaitan yang bertolak belakang. Kalau di awal ayat, di awal wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, Iqra, baca, belajar, murno, maka Allah iringi selanjutnya dengan cerita tentang kezaliman. Kenapa? Seakan-akan ilmu pengetahuan ini musuh bagi orang-orang yang berlaku zalim. Karena orang zalim itu sukanya kita bodoh. Karena kalau kita bodoh, kita bisa dijajah. Ya, maka penjajah pun tidak memberi izin kepada kita untuk sekolah. Kenapa? Karena kalau kita sekolah kita pintar. Kalau kita pintar, kita akan berontak, tidak mau dijajah. Tapi nyoba ngai itu kesempatan mereka untuk menjajah kita. Ya, makanya ketika kita membaca surat Iqra ini pakan Allah iringi kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Pakan tentang cerita tentang kezaliman. Karena memang sangat erat kaitannya antara ilmu pengetahuan dengan kezaliman. Bukan erat saling berkaitan, tapi erat saling bertolak belakang. Makanya ayat yang terakhir Allah turunkan kepada Rasulullah di surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah akan hari pada saat kalian dikembalikan semua ke Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian Allah berikan ganjaran semua dari apa yang kita lakukan di masa hidup kita di dunia. Wa hum la yuzlamun, dan mereka sama sekali tidak mendapat kezaliman. Jadi seakan-akan bila ayat pertama Allah turunkan baca, belajar, maka penutup ayat terakhir wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi sama sekali. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajak kita untuk belajar dan melarang kita untuk jangan melakukan kezaliman. Jangan melakukan kezaliman. Di awal ayat, di awal wahyu baca, di akhir wahyu jangan, mereka tidak dizalimi. Jangan melakukan kezaliman.
Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan pada pagi subuh yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.